Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Masih bersama kami di komunitas Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kali ini saya punya subahasan dengan tema terburu nafsu. Tema yang menarik nih, terburu nafsu. Ada sebuah kisah ya. Di balik kisah pasti ada hikmah. Ada seorang teman pengusaha. Nah, kebetulan usahanya sukses. Dia menjadi jutawan lah, jutawan. Bahkan bisa dikatakan miliarder untuk di wilayah Sragen. Usahanya berjalan lancar, punya berbagai kegiatan usaha. Yang pasti usahanya di trading. Beliau sempat mengirimkan produk barangnya ke beberapa wilayah di luar kota. Nah, singkat cerita, berjalan lancar dari tahun ke tahun. Kebetulan dia punya sopir. Bermula dari biasa berteman, berkawan, akhirnya mulailah tumbuh rasa cinta. Nah, jadi nek wong Jawa ada yang bilang witing tresno jalaran saka kulino lan sembrono. Nah, itu. Jadi dari situlah awalnya cinta tumbuh. Cinta tumbuh, kebiasaan tumbuh, kemesraan tumbuh, kebersamaan tumbuh. Ya, kebersamaan yang setiap saat ternyata bisa menumbuhkan cinta. Nah, maka cinta itu tumbuh karena terbiasa. Witing tresno jalaran saka kulino lan sembrono. Itu yang terjadi. Dari situlah awal terjadi, skandal, terjadi perselingkuhan. Singkat cerita suaminya tahu, wah, terjadi perang Barotayuda. Jadi masalah. Akhir cerita ini keluarga ini menjadi berantakan dan hancur. Kemudian terjadilah perceraian. Nah, setelah terjadi perceraian, apa yang terjadi? Korban. Akhirnya pisah harta dan segala macamnya. Setelah cerai, dia datang untuk konseling. Sering kita kasih problem solving. Tetapi ini orang yang sedang jatuh cinta kasmaran, ini terburu nafsu. Terburu nafsu itu tidak bisa menerima masukan dan saran. Padahal kita sarankan, kau mau nikah lagi, nikah aja dengan, maaf ini, orang yang sudah statusnya jejaka atau duda. Tetapi nekat. Nekat padahal lelakinya lebih tua. Yang terjadi akhirnya udah nekat, akhirnya terjadilah nikah siri atau nikah sari. Padahal suami tadi masih punya keluarga. Nah, konflik berikutnya, keluarganya tahu, geger lagi, perang Barotayuda lagi, konflik lagi, muncul persoalan lagi. Kemudian kita mediasi, akhirnya berhasil lah. Laki-laki dengan usia 57 itu nikah dengan istri dua. Tapi ujian lagi, muncul lagi. Nah, akhirnya perilaku orang tuanya ini entah sengaja tidak sengaja menjadi panutan anak-anaknya. Dua anaknya juga berantakan keluarganya. Yang satunya akhirnya juga ikut-ikutan dengan orang tuanya tadi. Cerai juga. Masya Allah. Jadi artinya apa? Pembelajaran hari ini bahwa orang yang terburu, satu, ciri khasnya dia emosional, tidak logika, tidak rasional, sulit menerima masukan. Berarti dalam posisi ini seseorang itu berjalan dengan no akal, tidak menggunakan akal sehat, tapi dia terburu nafsu. Ini bahaya dan berantakan. Kemudian orang yang seperti ini karena asmaranya membuncah, karena keinginan tujuan untuk selalu bersatu dalam cinta segitiga atau cinta yang terlarang tadi, nekat, akhirnya dominan akalnya nggak jalan, sehingga yang terjadi apa? Nafsu dan nafsu.
Kalau sudah nafsu dan nafsu, berantakan lah. Jadi bukan ridho Allah yang dicari, bukan bukan manfaat maslahat, tetapi kehancuran rumah tangganya. Satu kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa pakailah akal sehat di dalam setiap penyelesaian keluarga atau persoalan yang ada. Sesuatu akal yang sehat ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada insan agar menjadi filter manusia itu berbuat baik atau buruk. Akal sehat itu menjadi catatan penting bahwa manusia itu akan terpuruk atau tidak terpuruk. Nah, kemudian yang kedua, karena keterbatasan akal kita, Allah itu memberikan nasihat namanya dinul Islam atau agama. Ya, agamalah yang jadi acuan, syariatlah yang jadi acuan untuk mengontrol nafsu yang serba terburu-buru. Nah, setelah dikontrol akal, kemudian dikontrol lah dengan nilai-nilai syariat kalau orang Muslim, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dua item itu, akal dan syariat. Nah, kemudian saya akhiri, manusia juga punya kontrol secara fitrah yang jadi chip yang ditanamkan dalam hati manusia. Apa itu? Hati. Tak ulangi, apa itu? Hati. Maka hati ini akan menjadi kontrol. Ini dosa enggak ya? Ini salah enggak ya? Padahal dosa itu ada dua rumusan. Dosa itu adalah malu ketika diketahui orang lain. Ya, malu diketahui orang, atau hatinya merasa ragu-ragu dan was-was. Itulah dosa. Baik, itu teman-teman, mungkin sharing hari ini, motivasi hari ini, dan konseling bermula dari sketsa cerita masalah tadi. Semoga kita memberikan keteladanan yang baik bagi umat. Semoga kita diberi hidayah Allah menjadi teladan bagi keluarga dan saudara-saudara kita serta teman-teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.